Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis. Saya jauh mengenal Gunung Sarangan daripada kamu. Saya tahu ada dunia lain di alam kita. Saat Sukma masuk ke LS Sorangan, garam juga ditaburkan untuk pagar gaib. Niatkan, A. Sinema garapan sutradara Affandi Abdul Rahman ini didedikasikan kepada jiwa yang hilang dalam pelukan Gunung Abadi dan seluruh relawan yang ikut dalam proses pencarian. Berlatar di Gunung Sarangan yang kental dengan mitos pendakian, kala itu sepasang suami istri mengajak anak mereka untuk ikut mendaki ke puncak gunung. Tujuan mereka sederhana, hanya untuk mengenalkan alam dan sekedar mengisi waktu liburan. Naasnya, pengalaman mendaki di Gunung Sarangan berubah menjadi mimpi buruk yang memaksa mereka untuk berhenti naik gunung. Di suatu hari, siswa SMA nekat naik gunung tanpa persetujuan orang tua. Hal itu membuat mereka dihantui oleh berbagai kejadian mistis dan hilang secara misterius. Kali ini, apakah tim SAR berhasil menemukan survivor di Gunung Sarangan? Berikut ceritanya. Malam itu tepatnya 21 Agustus 2017, Sita memimpikan kejadian tragis 9 tahun lalu. Dalam mimpinya itu, Sita kembali teringat saat mendaki Gunung Sarangan bersama suami dan putri tercinta. Kala itu, mereka sempat berpisah hingga Sita dinyatakan hilang dari jalur pendakian. Tim cari kesulitan menemukan gadis itu. Untungnya, Tuhan masih memberi kesempatan pada Sita untuk melanjutkan hidup. Anehnya, bayangan mengerikan selama tersesat di alam astral membuat Sita ketakutan dan sulit tidur nyenyak. Mimpi buruk itu tak henti menghantui, seolah hendak menagih janji atas apa yang terjadi. Sita langsung beranjak ke kamar putrinya yang bernama Drupadi. Ia bisa melihat sosok pria tua berbalut kain putih yang sedang mengusap kepala gadis kecil itu. Tampaknya Sita pernah bertemu dengan sosok astral yang dulu membantunya saat tersesat di Gunung Sarangan. Tepat di hari ulang tahun Drupadi, Sita menulis surat untuk suaminya Tito. Ia membangunkan dengan sepotong kue yang berhias lilin di atasnya. Sita memberi hadiah kompas miliknya dan berpesan agar Drupadi menjaga dirinya dengan baik. Sita bahkan menitipkan Tito pada Drupadi agar mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Sebelum pergi, Sita menitipkan surat untuk Tito yang diselipkan di bawah bantal Drupadi. Saat itu, Drupadi masih berusia 9 tahun dan belum menyadari tentang apa yang akan terjadi. Anak itu justru bertanya mengapa ibunya menangis. Sita memeluk putrinya dengan haru dan menemaninya sampai tidur. Setelah Drupadi terlelap di tengah gelapnya malam, Sita memesan taksi online untuk pergi ke basecamp Gunung Sarangan. Pagi harinya, Tito duduk santai sambil ngopi di tepi kolam renang. Ia menulis surat cinta untuk putrinya Drupadi yang sedang berulang tahun. Saat gadis kecil itu menghampiri ayahnya, Tito langsung memberi surat berisi ucapan dan hadiah ulang tahun. Drupadi memberikan surat dari ibunya untuk sang ayah. Tito heran mengapa Sita tidak berbicara langsung kepadanya, malah titip surat segala ke Drupadi. Begitu membaca suratnya, Tito langsung panik bukan kepalang. Ia sampai menanyakan kenapa Drupadi tidak menghalangi ibunya pergi. Kenapa kamu gak bilang sama bapak waktu ibu pergi? Tito bergegas menyusul istri tercinta ke Gunung Sarangan sebelum semua terlambat. Benar saja, setelah pencarian selama 7 hari, wanita itu tak kunjung kembali. Laporan tentang pendaki yang hilang santer terdengar di berbagai media. Sita Werdibuana dinyatakan hilang setelah melakukan solo hiking di malam hari. Dari kabar yang beredar, saksi warga mengaku melihat Sita berada di kawasan air terjun Citapa, tepat sebelum terjadi tanah longsor. Analisis supranatural mengaitkan kejadian itu dengan sosok Kitapa, namun ditepis oleh koordinator lapangan SAR yang bernama Samsul Hadi. Pencarian terpaksa ditutup dan Sita dinyatakan hilang pada tanggal 28 Agustus 2017. Tito langsung menemui Hadi agar operasi pencarian diperpanjang beberapa hari. Tito sampai emosi dan menuduh tim SAR tidak mau bekerja lebih.
Sebagai koordinator lapangan, Samsul menjelaskan bahwa pencarian mereka selama seminggu masih nihil. Bahkan mereka tidak bisa menemukan jejak dari survivor maupun bukti konkret terkait keberadaan Sita. Tito menuju ke arah Drupadi sambil memohon agar anaknya tidak kehilangan sosok ibu. Samsul sampai membuka peta kontur untuk menjelaskan bahwa semua area gunung telah disisir. Tito semakin murka dan berkata jika Samsul tidak pernah naik ke atas gunung. Tito seakan tidak mengerti bahwa tugas tim SAR tidak semuanya berada di lapangan. Sebagai koordinator lapangan, Samsul harus tetap berada di base camp untuk memberi perintah langsung dan memantau pergerakan tim di sana. Sahabat Tito bernama Gancar membawa Drupadi ke warung agar tidak melihat perkelahian ayahnya itu. Gancar merupakan teman kuliah Tito dan Sita yang dulu sering mendaki bersama. Gancar bercerita jika Sita adalah pendaki yang handal dan tidak mudah menyerah. Ia yakin Sita bisa bertahan dan ditemukan dalam kondisi selamat. Drupadi masih menangisi ibunya. Ia menyesal karena tidak menghalangi kepergian sang ibu. Ini semua salah Drum. Anda sudah ke titik itu belum, Kang? Bagus ikut kecewa dengan tim Basarnas karena tidak mencari di titik koordinat yang sudah diberikan. Tito semakin tak terkendali sampai menuduh warga lokal yang ikut membantu pencarian. Lu nyembunyiin apaan lu? Karena kondisi semakin carut-marut, Tito terpaksa diseret keluar dari posko induk. Drupadi berlari menghampiri ayahnya, namun anak itu justru terdorong dan hampir jatuh. Bagus dan Oji berusaha menenangkan Tito karena ada Drupadi di sana. Tito tersungkur sambil meneteskan air mata. Ia berteriak agar dirinya saja yang diambil oleh penghuni Gunung Sarangan. Sementara itu, Drupadi kecil bisa melihat sosok sang ibu yang berdiri di pintu rimba. Sita tersenyum menatap Drupadi hingga iblis pria tua itu menyeret Sita kembali ke singgasananya. Dan film pun dimulai. 7 tahun setelah kejadian itu, tepatnya di tanggal 20 Agustus 2024, Drupadi duduk di bangku SMA dan menggemari hobi baru, cross trainer. Ia memiliki 4 teman baik yaitu Uco, Nurul Jamal, dan Maya. Selain itu, Drupadi juga menjalin kasih dengan pacar barunya yang bernama Raka. Raka Toan. Mereka menggemari hobi yang sama dan selalu latihan bersama. Di suatu hari sebelum ulang tahun Drupadi, mereka sudah membuat rencana untuk merayakannya di atas gunung. Raka sempat ragu dan meminta kekasihnya untuk mempertimbangkan lagi rencana itu. Drupadi masih terngiang dengan keberadaan ibunya yang menghilang di air terjun Citapa. Ia berjanji akan mentraktir teman-temannya makan setelah tektok dari air terjun di lereng Gunung Sarangan itu. Selepas latihan, Raka mengantar Drupadi pulang sampai ke depan rumah. Ia berjanji akan menjemput jam 5 esok hari agar tidak kemalaman pulang tektok. Tito sudah menunggu anaknya di teras depan rumah. Drupadi terlihat canggung saat berbicara dengan ayah kandungnya sendiri. Sebentar lagi kita makan ya. Lu masuk duluan ya, Pak. Sambil makan malam, Drupadi meminta izin pada sang ayah jika ia hendak trail run lintas gunung bersama teman-temannya esok hari. Ia sampai menyebut nama 5 teman-temannya yang akan ikut ke gunung. Tito mulai serius dan bertanya hendak pergi ke bukit mana. Drupadi terpaksa berbohong dan mengatakan jika ia hendak pergi ke kawasan Bogor antara Sentul atau Hambalang. Ia berjanji tidak berlama-lama perginya dan akan segera pulang sebelum malam tiba. Tito mengetahui anak gadisnya itu sudah memasuki masa puber dan baru berpacaran. Ia mengingatkan Drupadi agar tetap mawas diri dan tidak kelewat batas. Selesai makan, Drupadi menyiapkan perbekalan yang akan dibawa esok hari. Seperti biasa, ia membuat konten yang berisi keperluan mendaki tektok di gunung. Ia tak lupa membawa kompas pemberian ibunya yang masih tersimpan rapi di rak meja. Ia teringat masa kecilnya dulu saat bersama ibu tercinta. Drew selalu menyimpan foto kenangan itu di internet agar tidak hilang di gerus waktu. Sita sempat menunjukkan foto pendakinya ke Gunung Pangrango di saat Tito melamar dirinya. Sita sangat terkesan dengan kejutan romantis itu yang dilakukan di puncak gunung. Sita berjanji pada putri tercintanya itu untuk mendaki bersama keluarga tercinta. Ia memperbolehkan Drupadi untuk memilih gunung yang ingin didaki. Namun Sita tidak pernah mengizinkan anaknya untuk pergi ke Gunung Sarangan.
Sebelum berangkat, Drupadi memotong foto ayahnya dan hanya tersisa fotonya bersama Sita. Ibu. Keesokan harinya, Drupadi bersama teman-temannya merayakan ulang tahun dengan kue donat sederhana. Tito hanya terdiam karena sejak Sita menghilang mereka tidak pernah merayakan ulang tahun Drupadi lagi. Sebelum meniup lilin, Drupadi berdoa dalam hati sambil memejamkan mata. Drupadi langsung pamit pada ayahnya dan berangkat naik gunung. Pergi cepat juga pulang. Ya udah, Om. Tito membereskan kamar anak perempuannya itu dan menemukan fotonya sudah dipotong. Tito langsung menyadari ada yang tak beres dengan kepergian Drupadi. Ia menelpon Gancar untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Maya dan Jamal sudah menunggu di base camp untuk mengurus si Maxi. Drupadi, Raka, dan Ucok tiba di tempat itu untuk bersiap-siap. Setelah semua siap, mereka lanjut naik gunung dengan peralatan seadanya. Karena asik foto bersama, mereka tidak melihat ada peringatan dilarang masuk lebih dekat ke area air terjun. Mereka justru jalan terus hingga sampai di hadapan air terjun Citapa. Tak mau menyia-nyiakan waktu liburan, mereka melepas pakaian untuk mandi bersama. Maya mengajak Kang Romat selaku warga lokal untuk memandu perjalanan mereka. Ia bertanya apakah ada tempat lain yang menarik di sekitar curug itu. Kang Romat menjelaskan jika di Gunung Sarangan banyak spot foto yang indah dan mengesankan. Maya langsung tertarik dan mengajak teman-temannya naik ke atas untuk cari spot foto terbaik. Sore harinya, Bagus dan Oji baru tiba di rumah Tito. Mereka tertegun melihat dekorasi rumah itu yang penuh dengan hiasan selamat ulang tahun. Tampaknya Tito sudah menyiapkan kejutan untuk menyambut kepulangan putri satu-satunya. Oji justru menghindar dekorasi yang terasa kekanak-kanakan itu. Apalagi Drupadi sedang merayakan Sweet 17-nya. Gancar yang sudah membantu sejak siang tadi melerai perdebatan mereka dan mengajak ambil makanan di dapur. Ini tahun depan gue yang dekor. Iya. Gue deh. Sore semakin gelap, namun Drupadi dan teman-temannya masih berada di kawasan lereng Gunung Sarangan. Nurul tak sabar untuk naik ke atas, tapi Maya dan Jamal masih di curug. Mereka kesulitan mendapatkan sinyal untuk menghubungi Maya dan juga Jamal. Nurul menggunakan ide gilanya untuk naik dulu ke atas dan turun lagi menemui Maya. Raka tak setuju dengan ide itu karena bagaimanapun juga mereka harus tetap bersama-sama dan jangan sampai terpencar. Terus? Ya lagian gimana orang gak stres sih, semua juga stres kalau kondisinya kayak gini. Sebagai kekasih Nurul, Ucok sangat membela ide dari gadis itu. Raka dan Ucok sampai adu mulut karena perkara foto. Romat nyengir malu melihat kelakuan anak SMA itu. Nurul justru memaksakan Rohmat untuk mencari warung di pos bawah. Mereka pun akhirnya turun ke bawah untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Di tempat lain, Maya dan Jamal kesulitan untuk menemukan jalan pulang. Pantas saja mereka tak kunjung kembali ke titik kumpul semula setelah bersenang-senang di air terjun berdua. Mereka tersesat cukup jauh hingga mendengar suara pergerakan dari balik semak belukar. Jamal mengucap salam sambil menumpang permisi. Ia menjelaskan jika dirinya hanya ingin mencari jalan pulang. Maya ikut mengucap salam dan numpang permisi seketika itu. Assalamualaikum. Permisi. Raka memeriksa jam tangan di mana mereka sudah berjalan kaki sejauh 11 km dengan 29.000 langkah. Drupadi menghampiri Raka setelah ketinggalan rombongan teman-temannya karena kelelahan. Ia dan Raka sudah tidak bisa melihat keberadaan Romat, Nurul, dan juga Ucok. Kabut tebal muncul di hadapan mata dan mengaburkan pandangan. Jalan setapak yang awalnya hanya ada satu kini berubah menjadi 2 cabang. Raka justru mengambil jalan kanan, padahal yang lain lurus ke kiri. Di waktu yang sama, Nurul dan Ucok tertinggal jauh dari Kang Rahmat. Langkah mereka tidak bisa menyeimbangkan warga lokal yang sudah terbiasa berjalan di atas gunung. Mereka semakin panik begitu mengetahui Drupadi dan Raka tidak ada di belakangnya. Nurul merengek kebelet kencing dan sembunyi di balik semak untuk menuntaskan hajatnya. Ucok menunggu cukup lama hingga sosok yang menyerupai Nurul menepuk pundaknya. Jangan bergerak dari situ ya.
Sosok itu mengaku sudah selesai pipis dan mengajak Ucok untuk segera pergi. Kang Rohmat menghampiri mereka berdua agar segera sampai di warung tujuan. Ucok berjalan mengikuti Kang Rohmat dan meminta Nurul untuk segera ikut jalan. Nurul berkata jika Drupadi dan Raka sudah akan menyusul sebentar lagi. Tak disangka sosok Nurul yang berbicara dengan Ucok adalah sosok iblis penghuni lereng gunung. Sementara itu, Nurul yang asli masih jongkok untuk menghabiskan kencing yang tertahan. Ia memanggil Ucok sambil bercerita panjang lebar, namun pria itu tak menyahut panggilannya. Nurul justru mendengar suara aneh dari kejauhan. Karena langit semakin gelap, Nurul mulai panik dan menyalakan senter di HP-nya. Gadis itu berteriak kencang memanggil Ucok hingga tiba-tiba Nurul kehilangan ponselnya dan lari kalang kabut tak tentu arah. Setelah menyadari ponselnya hilang, Nurul kembali ke tempat semula dan berhasil menemukan ponsel itu. Tak disangka suara aneh muncul lagi dan di malam yang kian larut, Tito mendapat telepon dari penjaga basecamp Gunung Sarangan. Mereka melaporkan bahwa Drupadi Werdibuana menghilang di gunung itu. Tito langsung lemas mendengar kabar menyedihkan itu. Ia sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Drupadi, namun gadis itu tidak pernah kembali. Tito sangat marah pada dirinya sendiri karena tidak menghalau anaknya pergi tadi pagi. Gancar dan Bagus sampai gelagapan melihat tingkah Tito yang mengamuk sendirian. Tito merasa tertipu karena Drupadi mengatakan hendak pergi ke area perbukitan di Bogor. Ia menjelaskan baru mendapat telepon dari Jagawana Gunung Sarangan di mana putrinya tektok sejak pagi namun tak kunjung kembali. Malam itu juga Tito bersama teman-temannya menyusul ke basecamp Sarangan. Kakek warga lokal yang menemukan Maya dan Jamal sudah berada di basecamp itu juga. Kaki Tito masih sangat berat untuk menginjakkan kaki ke gunung itu. Ia masih ingat kejadian di tahun 2008 lalu saat bertemu dengan kakek gaib berkain putih. Pagi harinya mereka dibangunkan oleh ketua Basarnas yang memimpin operasi SAR itu. Pak Bernard meminta Tito untuk berkumpul di musola agar mendapat informasi terkait kronologi hilangnya Drupadi. Pagi itu adalah hari pertama hilangnya Drupadi, tepatnya di tanggal 22 Agustus 2024. Maya menceritakan bahwa mereka sedang bermain di air terjun untuk merayakan ulang tahun Drupadi. Setelah berenang, Maya mengaku cari tempat sholat dan jamaah bersama Jamal. Selesai sholat, mereka berusaha kembali ke atas air terjun, dan di saat itulah mereka tersesat dan tak pernah bertemu teman-temannya lagi. Jamal menjelaskan jika Nurul bersikeras naik ke area puncak. Mereka diantar oleh warga lokal yang bernama Kang Rohmat. Maya sendiri sudah mengingatkan agar mereka tidak nekat naik ke puncak karena waktu sudah sore dan memakan waktu pendakian yang cukup lama. Sebelum terpisah dengan teman-temannya, Maya sempat terjatuh karena kakinya menyandung batang pohon yang tumbang. Seketika muncul angin kencang yang membawa kabut tebal. Di saat itulah mereka kehilangan arah dan teman-temannya tidak terlihat lagi. Jamal merasa sangat janggal karena rentang waktu yang terjadi sangat cepat. Jamal berusaha mencari dan kembali ke area air terjun itu, tapi teman-temannya tak kunjung ketemu. Saat malam tiba, Jamal mengajak Maya untuk sholat berjamaah lagi karena sudah tersesat dan tak tahu arah pulang. Untungnya mereka bertemu dengan warga lokal bernama Pak Adang. Jamal dan Maya langsung mengucap terima kasih pada Pak Adang yang sudah menyelamatkan mereka berdua. Jasa kelahiran Padang, makasih banyak Padang. Pak Bernard menjelaskan bahwa air terjun Citapa sebenarnya sudah ditutup sejak lama. Kang Bernard berkoordinasi dengan tim lapangan yang dipimpin oleh Pak Hadi. Setelah mendengar kronologi lengkap dari survivor, tim SAR bersiap untuk apel pagi dan memulai penyisiran. Pak Bernard menghampiri Tito dan duduk di warung bersama Bagus dan Oji. Ia menyarankan agar mereka tidak ikut naik dulu karena cuaca kurang mendukung. Selain itu, jalur pendakian sudah banyak berubah dan jauh lebih terjal dari sebelumnya. Oke, iya, saya segera ke sana. Sebelum pergi, Pak Bernard menjelaskan bahwa daerah selatan di air terjun sudah ditutup karena terjadi tanah longsor. Beberapa tahun lalu, adik pemilik warung menghilang di air terjun itu dan resmi ditutup agar tidak menambah korban jiwa. Pak Bernard memberi peringatan keras agar pihak keluarga tidak nekat naik ke atas.
Bu Saidah langsung menyanyikan kidung kesedihan karena teringat dengan nasib adiknya yang menghilang di telan bumi. Tim SAR gabungan sudah memulai penyisiran di tengah cuaca yang penuh kabut tebal. Mereka berteriak memanggil Drupadi, Raka, Nurul dan juga Ucok hingga sampai di kawasan air terjun. Sudah lanjut nyisir ke atas di pos berikutnya ya. Di waktu yang sama, Nurul dan Ucok masih berjalan bersama Kang Rohmat di tengah hutan. Mereka sudah masuk ke alam gaib, di mana malam terasa sangat panjang. Setelah berlama-lama, mereka menemukan warung dengan aroma masakan yang menggugah selera. Ucok sangat bahagia dan mengajak Nurul untuk segera makan. Ia belum menyadari jika sosok Nurul bukan teman yang asli. Kang Rohmat justru tersenyum menatap ke iblis itu dan menyusul Ucok yang ikut makan di warung. Ucok terhenyak melihat isi dalam warung yang dipenuhi pelanggan. Mereka makan dengan sangat lahap tanpa mempedulikan Ucok yang masuk ke dalam. Penjual di warung itu adalah sosok nenek tua yang menyambut dengan senyuman hangat. Ucok merekam sambil pesan makanan dengan berbagai macam lauk yang menggugah selera. Sambil menunggu makanannya datang, Ucok bicara di depan kamera untuk menjelaskan perjalanan itu. Ia merasa berjalan 5 kilo untuk sampai ke warung yang ramai itu. Ia juga menunjukkan nasib pesanannya itu dan makan bersama Nurul. Kang Rohmat hanya memperhatikan tanpa mau menyentuh makanan itu. Ucok dengan sangat lahap makan sambil berkata jika rasa makanan nenek penjual itu sangatlah enak. Setelah menyantap beberapa suap, Ucok menyadari ada bau busuk yang menyeruak. Ia melihat ke arah daun pisang yang ternyata nenek penjual warung, Nurul dan Rohmat menjejalkan tanah belatung itu ke mulut Ucok hingga tak bisa bernafas lagi. Ucok terjatuh ke tanah sambil berteriak minta tolong. Naasnya si nenek penjual warung itu mencongkel lidah Ucok untuk disantap bersama para iblis penghuni gunung. Ucok pun mati seketika tanpa bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, Drupadi merengek kelelahan dan meminta berhenti sejenak. Suasana masih terlihat malam hingga mereka tak menyadari sudah hilang 1 hari penuh. Jam di tangan Raka dan Drupadi tidak mau berfungsi sebagaimana mestinya. Langkah kaki mereka sama sekali tidak terdeteksi dan jarak yang ditempuh tidak terambah. Raka bingung harus berjalan kemana karena mereka sudah kehilangan arah. Drupadi ingat pesan dengan sang ayah yang memberi tips saat kesasar di gunung. Mereka harus tetap tenang dan jangan banyak bergerak agar tidak semakin tersesat. Sambil menunggu pertolongan datang, Drupadi meminta Raka untuk menyalakan headlamp. Samar-samar Raka melihat seseorang tua yang berjalan di balik kabut tebal. Ia mengajak Drupadi untuk mengejar orang tua itu agar mereka bisa meminta bantuannya. Raka berteriak memanggil nenek itu, namun suara tidak dihiraukan. Sang nenek terus berjalan memunggungi mereka berdua hingga tiba-tiba di dunia manusia hari sudah malam, sementara pencarian masih dilakukan. Beberapa wartawan turut meliput ke lokasi kejadian. Tito menolak untuk makan karena hatinya masih bersedih, memikirkan kondisi sang putri yang tersesat 2 hari di gunung. Saidah justru berkata bahwa manusia yang sudah memakan pasti akan dimakan. Tito terhenyak mendengar perkataan itu dan menanyakan apa maksud dari Bu Saidah. Ternyata adik Saidah yang menghilang bernama Rohmat. Sang adik pernah pulang sekali namun pergi lagi dan tidak pernah kembali. Ayah Saidah berkata bahwa Rohmat sudah memakan sesuatu dari atas gunung. Siapapun yang menyantap sajian di sana tidak akan pernah bisa pulang lagi ke dunia manusia. Saidah menyarankan agar Tito bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Apalagi malam itu sudah memasuki hari kedua pencarian dan hasil tetap nihil. Saidah takut Drupadi kelaparan di gunung dan memakan sajian dari penghuni astral di sana. Hari berikutnya saat pencarian di hari kedua, tim SAR menemukan jasad Nurul yang sudah tidak bernyawa. Mereka langsung melakukan evakuasi vertikal karena gadis itu terjatuh ke dasar jurang. Tim sebentar lagi akan bersiap untuk melakukan evakuasi. Sesampainya di base camp, jasad itu langsung dimasukkan ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Orang tua Nurul terlihat sangat terpukul dengan kejadian itu. Tito langsung kena mental membayangkan Drupadi ditemukan tak bernyawa seperti Nurul.
Ia bercerita pada Bagus dan Oji bahwa Drupadi lebih sedih saat kehilangan dirinya. Sita memilih untuk menyerahkan diri daripada kehilangan Drupadi ataupun Tito. Ia menatap foto Sita dan menitipkan Drupadi kepada istri tercinta. Gancar menyusul ke base camp dengan membawa alat pendakian. Ia berusaha menegarkan hati Tito dan berkata jika Drupadi pasti bisa bertahan. Sejak kecil, gadis itu dikenalkan dengan alam dan gunung. Ia yakin Drupadi akan selamat dan kembali berkumpul dengan ayahnya. Di tempat lain, Drupadi dan Raka sudah kehabisan air minum. Dunia gaib itu tidak pernah pagi ataupun siang hari. Suasana di sana tampak gelap dan remang-remang. Mereka berusaha mencari air bersih dan menemukan genangan di bawah pohon rindang. Drupadi terpaksa menenggak air itu setelah dicium baunya terlebih dahulu. Samar-samar terdengar suara keramaian orang yang saling berbincang santai. Raka dan Drupadi lari mendekati suara itu hingga sampai di warung tengah hutan. Ucok dan Nurul sibuk makan di sana. Mereka langsung menyuruh Drupadi untuk memesan makanan yang sama. Drupadi bisa merasakan ada aura yang berbeda dengan warung itu. Ia memperingatkan Raka untuk tidak menyentuh makanan itu apalagi sampai memakannya. Raka yang kelaparan sudah mulai terhipnotis dengan sajian makanan yang dijual nenek warung. Drupadi justru melihat wujud asli makanan itu yang berupa ular, belatung, dan dedaunan kering. Bahkan semua pengunjung yang sibuk makan adalah arwah dari orang yang sudah meninggal. Wajah mereka dipenuhi dengan luka menganga, termasuk Nurul dan Ucok yang jasadnya sudah ditemukan tim SAR. Saat Raka hendak menelan masakan itu, Drupadi langsung menyeret Raka pergi dari warung itu. Untuknya mereka masih sempat melarikan diri. Drupadi sangat ketakutan sampai menangis di pelukan Raka. Ia menyadari kesalahan yang berbohong pada sang ayah. Bapak. Hari berikutnya pencarian sudah masuk ke hari ketiga. Tim SAR menemukan gubuk reot di tengah hutan yang sudah tidak terawat. Bau busuk tercium sangat kuat di dalam gubuk itu. Ternyata mereka menemukan jasad Ucok yang sudah terkulai di atas tanah. Tak disangka, Perut bengkak, mulut penuh dengan... tim medis melaporkan jika mulut Ucok dipenuhi dengan biota gunung yang dipaksakan masuk sampai sulit bernafas. Dari pembengkakan tubuh, Ucok diduga meninggal 2 hari yang lalu. Pak Bernard masih memantau dari posko untuk menentukan arah penyisiran selanjutnya. Edwin menjelaskan bahwa pergerakan survivor semakin turun ke arah hutan Eleh Sorangan. Mereka ke arah hutan Eleh Sorangan, Kang. Bernard pergi ke warung untuk mengisi kopi. Tito mendesak Pak Bernard untuk menggunakan cara lain termasuk mencari orang pintar. Bernard mengaku tidak bisa menuruti hal itu karena hal mistis tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tito mendesak Bernard untuk mencari Sarkun dan menggunakan upaya kearifan lokal agar Drupadi bisa selamat. Ia tak mau kehilangan keluarga lagi setelah Sita menghilang misterius di gunung yang sama. Ia menyalahkan tim SAR yang tak becus mencari survivor di mana Sita sendiri masih hilang hingga saat ini. Pak Bernard menegaskan bahwa kinerja mereka harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Ia izin pamit untuk menyampaikan kabar duka pada keluarga Ucok. Karena usaha membujuk tim SAR berujung sia-sia, Tito bersikeras hendak naik ke Gunung Sarangan dan mencari keberadaan putrinya sendiri. Oji, Bagus, dan Kancar tak bisa membiarkan Tito pergi sendirian. Mereka menyewa peralatan mendaki gunung di sekitar base camp dan berjalan memasuki pintu rimba secara diam-diam. Di waktu yang sama, Drupadi dan Raka membuat api unggun kecil sambil mengistirahatkan badan. Mereka sudah sangat letih dan kelaparan. Drew iseng memeriksa ponselnya dan berharap mendapat sinyal. Ia mengirim pesan pada sang ayah yang berisi permintaan maaf karena sudah berbohong. Drupadi bercerita jika ia dilarang pergi ke Gunung Sarangan oleh kedua orang tuanya. Terlebih sang ibu menghilang di gunung itu. Tito melarang keras keinginan Drupadi yang hendak mendaki Gunung Sarangan. Padahal Drupadi hanya rindu dengan sosok ibu dan tidak merasakan kehadiran ibu di gunung itu. Tito bersama 3 temannya sudah sampai di camp area dan mendirikan tenda. Tito masih tak mengerti apa yang ada di benak Sita hingga pergi ke Gunung Sarangan tanpa pamit dan tak kembali. Surat terakhir dari Sita masih disimpan rapi dan selalu dibawa kemanapun Tito pergi. Isi surat itu adalah ucapan perpisahan untuk Tito.
Setelah berhasil keluar dari dunia astral di Gunung Sarangan, Sita sering mimpi buruk bertemu dengan kakek penunggu gunung. Kakek itu sengaja datang untuk mengambil Tito. Saat Drupadi menginjak usia ke-10, sosok kakek itu muncul dengan wujud semakin nyata. Sita dipaksa memilih siapa yang hendak diambil. Ia tak punya pilihan lain dan menyerahkan diri ke Gunung Sarangan itu. Sita menitipkan Drupadi pada Tito agar dijaga dengan sebaik mungkin. Tito mengakui bahwa sejak Sita menghilang di Gunung Sarangan, ia tidak pernah melihat kakek penunggu gunung itu lagi. Mimpi buruk Tito berubah menjadi rasa kehilangan yang amat dalam. Ia pernah berjanji pada Drupadi untuk mengajaknya naik gunung, namun janji itu tak pernah ditepati. Tito semakin merana dengan takdir hidupnya yang teramat menyedihkan. Mereka pun tidur dengan beratap langit untuk menyambut pagi di esok hari. Di malam yang semakin larut, Drupadi terbangun merasakan ada sentuhan lembut di kepala. Saat membuka mata, Drupadi melihat ibunya berjalan melintasi api unggun. Gadis itu langsung lari menghampiri ibunya dan menangis di pelukan Sita. Drupadi mengungkapkan sejak ibu menghilang, ia tidak pernah suka dengan hari ulang tahunnya lagi. Gadis itu selalu berdoa agar segera dipertemukan dengan sang ibu, dan kini semua menjadi kenyataan. Sita memeluk ibunya itu dan mengajak Drupadi untuk ikut tinggal bersamanya. Setelah Drupadi pergi, Raka terbangun sendirian di tempat itu. Hydrobag milik Drupadi ditinggalkan begitu saja. Raka membawa perlengkapan Drupadi sambil berjalan mencari keberadaan gadis itu. Tak berselang lama, ia menemukan perkampungan warga yang ramai dengan lalu lalang manusia. Raka bertanya pada semua orang yang melintas, namun tak ada yang menjawab. Drupadi terlihat duduk di teras rumah sambil menyantap masakan dari tangan ibunya. Ia menjelaskan bahwa rumah itu adalah rumah ibu yang baru. Mereka sedang merayakan hari ulang tahun Drupadi dengan makan besar bersama warga. Saat gadis itu melahap satu suapan, Raka langsung menepuk pundak Drupadi. Ia berbisik bahwa mereka tidak boleh makan apapun dari orang asing yang ditemui di hutan. Drupadi justru berkata jika masakan itu adalah masakan ibunya sendiri. Ia yakin semua akan baik-baik saja dan membujuk Raka untuk ikut makan juga. Meski sempat menolak, Raka terpaksa mengunyah suapan dari tangan Sita. Dari kejauhan muncul sosok kakek tua yang mengenakan kain serba putih tak disangka. Ayo. Raka membawa Drupadi lari dari tempat itu, namun Drupadi marah besar karena ia sudah bisa bertemu dengan ibu. Nasnya, sosok kakek berjubah hitam itu muncul lagi untuk membisikkan pikiran jahat di otak Drupadi. Gadis itu disuruh mendorong Raka sampai terjatuh terguling ke dasar jurang. Pagi berikutnya, pencarian sudah masuk hari keempat. Oji menemukan dahan patah di tepi jurang. Dan benar saja mereka berhasil melihat jasad Raka yang tak bernyawa di dasar tepian jurang. Tanpa menunggu persetujuan tim SAR, mereka langsung melakukan evakuasi mandiri dengan bantuan tali seadanya. Setelah didekati, ternyata Raka masih hidup dan nadinya masih berdetak. Mereka membalut luka di kepala Raka agar tidak semakin parah. Nasnya, Raka justru kerasukan setan dan langsung menyerang mereka semua. Oji dan Kancar terhempas jauh, sementara Bagus berusaha menahan tubuh Raka sangat kuat. Tim SAR yang menyisir lokasi itu mendengar ada keributan di sana. Mereka langsung menurunkan bantuan dan berhasil membawa Raka ke base camp terdekat. Padang sudah menunggu di musola untuk mengeluarkan iblis dari tubuh Raka. Iblis itu berteriak kencang mengatakan bahwa Drupadi dan Roma tidak mau pulang karena betah berada di alamnya. Padang meminta botol tembaga milik Saida dan mulai membaca mantra. Ia sudah kenal dengan sosok penunggu Gunung Sarangan dan meminta agar Raka dilepaskan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu ikut membaca doa hingga Raka berhasil disembuhkan. Ia memuntahkan darah hitam dan tersadar dari kerasukan setan. Raka langsung mencari keberadaan Drupadi yang tidak ada di sampingnya. Pak Bernard mulai menginterogasi Raka secara perlahan. Raka berusaha mengingat apa yang terjadi tadi malam. Ia pun bercerita jika selama menghilang Raka selalu bersama Drupadi. Ia juga bertemu dengan Ucok dan Nurul yang asik makan di warung. Pak Adang bertanya menggunakan bahasa Sunda apakah Raka ikut makan. Dru melarang Raka makan dan selamat dari jebakan itu. Namun setelah itu Raka menemukan Drupadi sedang makan bersama ibunya di sebuah dusun misterius. Saida langsung berkata jika dusun itu adalah desa Eleh Sorangan. Tito menangis mendengar putrinya bertemu dengan Sita.
Raka tak kuasa menahan rasa bersalah dan memohon maaf pada ayah Drupadi. Pak Bernard bertanya apakah Raka sudah tahu hilang berapa lama? Raka menjawab jika dirinya baru tersesat selama 4 jam saja. Padahal di dunia manusia Raka sudah hilang 4 hari lamanya. Siang harinya, Pak Bernard mengucapkan terima kasih pada Tito yang sudah membantu pencarian dan berhasil menemukan Raka. Meski usaha mereka membuahkan hasil, Pak Bernard tetap menegur dengan keras perbuatan Tito yang tidak berkoordinasi dengan tim di base camp. Mereka naik secara ilegal dan melakukan pencarian sendiri tanpa pengawasan dari pusat. Jika terjadi hal buruk pada mereka, sudah pasti Pak Bernard yang akan dicopot dari jabatan. Tito kembali emosi dan menegaskan bahwa ia siap mati demi mencari keberadaan putri tercinta. Perdebatan panjang itu berakhir dengan larangan keras agar Tito tidak melakukan hal gila lagi. Pengawasan semakin diperketat dan area pencarian diperluas lagi. Malam harinya, Tito curhat pada Ganjar bahwa ia menyesal menginjakan kaki ke Gunung Sarangan. Ganjar memeluk Tito yang menangis sambil berkata bahwa Drupadi pasti akan segera ketemu dalam kondisi selamat. Tito teringat pengalaman masa lalu saat tersesat di Gunung Sarangan dan menemukan dusun gaib di sana. Ternyata Tito tidak sendirian saat itu. Ia bersama Norman yang juga tersesat dan masuk ke dalam warung itu juga. Tito menyantap makanan di warung itu sementara Norman memilih untuk tidak memakannya. Karena sudah melahap masakan gaib itu, Tito langsung kerasukan setan dan mendorong Norman sampai mati. Tim SAR berhasil menemukan ponsel Drupadi yang dibawa Raka. Mereka mengisi daya ponsel itu setelah kehabisan baterai. Saat dinyalakan dan mendapat sinyal, pesan Drupadi ke ayahnya langsung masuk malam itu juga. Drupadi meminta maaf karena sudah berbohong dan menyampaikan rasa sayangnya pada ayah tercinta. Tito berkunjung ke rumah Saida yang merupakan putri dari Pak Adang. Ia mendapat cerita sejarah Gunung Sarangan yang dulu biasa digunakan sebagai tempat bertapa. Kala itu, seorang keturunan Prabu Siliwangi datang ke Gunung Sarangan untuk memetik ilmu sebagai petapa sakti. Setelah melakukan petapaan beberapa tahun, ia dijuluki sebagai Kitapa. Saat bertapa, mereka tak boleh makan dan minum. Suatu hari, nenek penjual warung berderma dengan memberikan berbagai makanan lezat. Kitapa tergoda untuk mencicipi masakan itu barang sedikit. Nasnya, setelah melanggar syarat betapa, angin kencang menghempas pria itu hingga terdampar ke alam astral. Saida melanjutkan cerita di tahun 1950. Kala itu banyak orang membangun dusun di bibir hutan Gunung Sarangan. Dusun itulah yang disebut dengan Eleh Sorangan. Anehnya, satu persatu warga di desa itu menghilang secara misterius. Mereka percaya Kitapalah yang menculik manusia untuk dijadikan pengikut di alam gaib. Sejak saat itu, wilayah barat air terjun dijadikan sebagai tempat sakral dan tidak boleh diinjak oleh kaki manusia biasa. Tito meminta Padang untuk mengajarkan cara masuk ke desa Eleh Sorangan. Setelah mempelajari cara itu, Tito pergi sendirian tanpa diketahui oleh teman-temannya. Ia menyelipkan selebar kertas di wiper mobil dan mereka pergi bersama Saida dan Pak Adang. Saat pagi menjelang, di hari pencarian kelima, Tito sampai di Curug Citapa bersama Pak Adang dan juga Saida. Mereka bersedia memasukkan Tito ke alam gaib dan diberi waktu hanya sampai matahari terbenam. Jika malam belum kembali, maka Tito akan terperangkap di dunia astral selamanya. Tito menyanggupi hal itu dan ditenggelamkan ke dasar Curug Citapa. Cara itu berhasil membawa Tito ke alam yang berbeda. Tempat gaib itu selalu malam dan gelap gulita. Di waktu yang sama, Oji dan Bagus mulai curiga dengan Tito yang tidak kelihatan batang hidungnya. Ganjar menemukan buku catatan kecil milik Tito yang diselipkan di wiper mobil. Mereka langsung melapor ke posko bahwa Tito nekat naik gunung lagi sendirian tanpa membawa perbekalan. Tito sibuk melalang buana di alam gaib dengan pusaka pemberian Pak Adang. Ia mendapatkan paku kuning dan garam yang bisa digunakan sebagai pagar gaib. Setelah memasang pagar, Tito mulai pencariannya. Ia bertemu dengan sosok nenek bungkuk yang berjalan sendirian mengitari hutan. Tito berjalan tenang dan tidak mengganggu nenek itu. Ia berharap tidak diganggu karena ia sendiri tidak berniat untuk mengganggu. Drupadi menikmati waktu santainya bersama ibu. Ia bercerita panjang lebar tentang pengalaman hidupnya setelah ibu menghilang. Drupadi merasa dibenci oleh ayahnya sendiri karena dianggap sebagai penyebab hilangnya ibu. Oleh sebab itulah, Drupadi lebih betah tinggal bersama ibunya dan tidak mau kembali ke dunia manusia. Tito sudah berhasil menemukan dusun Eleh Sorangan. Ia memiliki satu pusaka terakhir yang merupakan botol tembaga berisi air tanah.
Air itu harus diusap ke wajah Drupadi untuk menyadarkan pikirannya. Tito juga harus meminum air itu jika ingin kembali ke dunia manusia. Saidah memperingatkan bahwa air itu hanya cukup untuk 2 orang saja. Setelah yakin dengan perintah Saidah, Tito menunggu waktu yang tepat untuk mendekati putrinya. Ia melihat Sita masuk ke dalam rumah dan mulai melancarkan aksinya untuk menyadarkan Drupadi. Tito membawa putrinya pergi dari tempat itu, namun Sita keburu melihat mereka berdua. Drupadi melawan ayahnya sendiri karena tidak mau berpisah dari ibu. Bapakku itu jahat, gak peduli sama. Drupadi masih terus melawan dan mencekik leher ayahnya sampai kesulitan bernafas. Tito meminta maaf pada putrinya dan meminumkan air tanah itu ke mulut gadis itu. Drupadi kejang dan muntah darah hitam. Ia tersadar dari pengaruh gaib setelah menelan masakan ibunya. Mereka saling meminta maaf dan berpelukan, namun arwah penghuni gunung mulai mengejar mereka berdua. Tito berusaha menyelamatkan Drupadi, namun sosok arwah itu menyerang dirinya. Mereka berhasil kabur dan lari sekuat tenaga. Di alam manusia, tim SAR kembali menyisir area Gunung Citapa untuk mencari keberadaan Tito. Mereka menemukan Pak Adang dan Saidah yang duduk di samping pria itu. Tito hendak dibawa pergi, namun mereka tidak boleh menjauhkan raga Tito dari tempat itu. Di waktu yang sama, Tito sudah berhasil membawa putrinya ke area curug. Ia meminta Drupadi untuk berendam ke dasar air itu. Tito sendiri hendak mencari istrinya untuk ditolong juga. Setelah ditenggelamkan ke dasar curug, Drupadi berhasil bangun dan kembali ke alam manusia. Saat itu, Tito masih tak sadarkan diri. Drupadi berkata jika sang ayah sedang mencari keberadaan ibunya. Benar saja, Tito berhasil menemukan istrinya yang berada di bawah pengaruh iblis. Sita masih bersikeras hendak membawa Drupadi ke alam yang sama dan hidup berdua di desa gaib itu. Semua penghuni gaib mengejar Tito untuk dijadikan arwah pengganti. Untungnya, Tito sudah memasang pagar gaib yang tidak bisa ditembus oleh makhluk astral. Sita berteriak mencari Drupadi dengan bola mata yang menghitam. Tito tahu jika istrinya masih dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Ia menggunakan air tanah untuk menyadarkan Sita dan membawanya ke alam manusia. Setelah menegak air tanah itu, Tito justru dijadikan tawanan oleh penghuni gunung Sarangan. Sita berhasil tersadar dan memutahkan darah hitam. Ia merebut Tito dari kerumunan para arwah dan membawanya ke Curug Citapa. Sebelum pulang ke dunia manusia, mereka berpelukan dan saling mengucapkan kata maaf. Tanpa mereka sadari, Citapa sudah turun gunung dan merupakan pagar gaib yang dibuat oleh Tito. Seluruh penunggu gunung yang marah sudah tak sabar untuk menghabisi pria itu. Tito menenggelamkan Sita ke dasar air dan mendorongnya ke alam manusia. Sita berhasil dievakuasi sementara Tito masih terjebak di alam yang berbeda. Sita berusaha membangunkan suaminya itu, namun Tito justru meninggal dunia. Drupadi menangis sejadinya mengetahui sang ayah telah tiada dan tak bisa kembali lagi. Ternyata Tito menyerahkan diri pada Citapa agar keluarga kecilnya tidak dihantui lagi. Citapa menegaskan bahwa manusia yang sudah makan di alam gaib maka jiwanya akan dimakan oleh penghuni gaib di tempat itu. Kembalinya Sita menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan. Kisahnya banyak diangkat menjadi cerita podcast horor pendakian. Nasnya Sita enggan menceritakan pengalamannya saat bertahan hidup sendirian di gunung selama 7 tahun. Rekaman dari kamera Ucok tidak pernah dirilis dan langsung dihapus saat itu juga. Kini Sita dan Drupadi hidup bersama dengan penuh bahagia. 1 tahun setelah kejadian itu, Sita mengajak Drupadi untuk mendaki gunung. Mereka ditemani Raka, Bagus, Oji, dan juga Gancar. Malam itu mereka merayakan ulang tahun Drupadi yang ke-18. Kalian adalah jangkar yang menjaga aku tetap waras. Meski kehilangan ayah, Drupadi tidak kesepian karena teman sang ayah selalu ada di sisinya. Pagi harinya, Drupadi berhasil mencapai puncak bersama ibu dan teman ayahnya. Ia membaca catatan kecil yang ditinggalkan Tito untuk yang terakhir kali. Saat itulah arwah Tito muncul di antara mereka dan memeluk anak istri tercinta. Drupadi dan Sita sempat melihat bayangan Tito yang berdiri di antara tenda, dan film pun berakhir. Kisah Drupadi menyoroti perjuangan seorang anak yang terjebak antara masa lalu serta kenyataan pahit masa kini yang harus dihadapi. Pencarian terbesar manusia bukan tentang menemukan orang lain, namun bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri. Konflik dihadirkan dengan rasa bersalah yang terus menghantui bercampur dengan kesedihan setelah ditinggal pergi orang terkasih.
Film ini menyampaikan bahwa kebenaran seringkali menyakitkan, namun kejujuranlah yang membebaskan kita dari rasa bersalah. Pada akhirnya, menerima takdir dan berdamai dengan diri sendiri adalah kunci untuk mendapatkan ketentraman hidup sejati. Semoga mereka yang masih hilang dalam dekapan gunung bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat, kembali pulang ke pelukan ibunda, dan diberi kekuatan hingga pertolongan tiba. Terima kasih dan sampai jumpa.